Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 21 Januari 2022. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jam 1 lebih 23. Ini analisa saham harian untuk bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Arto, Antam, Adaro, Inco, BBCA, Telkom, BBRI dan MVKA. Jadi bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham. Tujuannya saya bahas waktu pertengahan atau break ya. Jadi setelah saya bahas, kemudian saya upload ke YouTube, kalian bisa lihat ya. Yang tertarik atau yang berminat mau buy silakan buy ya. Kalau dia masih bagus menjelang penutupan, jadi ada kesempatan untuk buy. Paling tidak untuk besok mungkin masih bisa take profit ya. Beberapa saham yang saya sebutkan biasanya sih kalau marketnya masih bagus ya, nggak dalam arti nggak menakutkan atau nggak ada fear factor yang lagi berjalan atau nggak ada berita buruk, biasanya sih masih lumayan ya profitnya ya. Ya saya doakan aja supaya sukses selalu ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah TBIG. Jadi TBIG sudah saya bahas juga ya, mulai dari bawah. Saya sudah sebutkan, ini gambarnya sudah saya gambarkan, coretan yang sebelumnya dia naik ya, saya sudah gambarkan ya. Area buy and saya sudah gambarkan dari awal sini, saya perpanjang lagi. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2.900 buy, naik ke atas 3.000 boleh tambah lagi buy up ya atau average up ya. Sebelumnya saya sudah singgung juga ya kemarin ya, walaupun dia sempat naik ke atas 3.000 saya sebutkan boleh buy. Nah itu kadang-kadang kita juga harus pasang trailing stop atau stop loss ya. Nah kalau misalnya sudah kena trailing stop, kalau dia breakout lagi mau kejar lagi, kalau trading buy ya silakan ya, seperti itu ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Memang kadang-kadang saham seperti itu ya, sudah naik tinggi kemudian dia koreksi, dia breakout lagi ya, seperti itu ya. Nah kan dia nggak tentu ya. Kayak seperti ini ya, dia breakout kemudian dia naik tinggi koreksi ya, nggak lama lagi dia naik lagi breakout lagi ya, koreksi lagi bahkan bisa higher high ya. Ya fluktuasinya memang seperti itu ya. Untuk TBG dia kalau kita lihat ya, ini dia fluktuasinya lumayan ya gitu. Tapi uptrendnya ini intinya di sini ya, selama bertahan di atas 2.900 dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau mau buy weakness lagi nggak berani buy sekarang ya, tunggu aja di 2.900. Artinya tunggu di 2.900, bukan turun ke 2.900 langsung buy ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 3.000 tambah lagi, target berikutnya 3.100 dan 3.160. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk TBG. Berikutnya untuk BEBS ya. Nah dia sebenarnya kalau kita gambarkan ya, ini area buy sudah saya gambarkan ya. Ini sebenarnya masih di bawah ya. Jadi kenaikan 3 hari ini masih kecenderungan masih kurang ya. Jadi kalau mau buy minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini aja ya, 4.770. Kenapa kok nggak buy sekarang? Karena kalau dia masih di bawahnya 4.770 ya, sebenarnya sudah di bawahnya 5.000 saya sudah gambarkan ya, pasang trailing stop ya. Jadi yang ngikutin saya sudah tahu ya. Jadi selama di bawah 5.000 sebenarnya dia masih cenderung ya koreksi ya. Kenapa? Karena ini arahnya masih ke bawah ya. Dia dari atas dia koreksi ya, kemudian dia berusaha naik. Ini yang di sini swing high ya. Ya, ketika dia berusaha rebound, yang di sini ini swing high-nya lebih rendah daripada yang di sini ya. Ketika dia koreksi kemudian berusaha naik ya, tapi dia lebih rendah ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ya, arahnya sudah mulai ke bawah. Walaupun ini sebenarnya masih konsolidasi lebar ya, antara 3.800 sampai dengan 5.800 memang lebar ya. Silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi atau ada berita apa. Saya nggak bahas mengenai beritanya atau aksi korporasinya, seperti itu ya. Memang ada saran yang sebelumnya ya yang mengatakan lupa Suntar kok nggak bahas beritanya. Terus terang aja saya fokusnya di pergerakan harganya ya. Kalau berita kan kalian kan bisa cek sendiri ya, seperti itu ya. Jadi saya bantu untuk support resistennya, garis-garisnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, fokusnya di pergerakan harganya. Kalau ada berita jelek atau aksi korporasi yang kira-kira menakutkan ya jangan beli ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk buka, saya sudah sebutkan buka ya, sudah sering banget ya. Kenapa kok dibahas lagi? Karena hari ini naiknya dia ya. Nah, apakah sudah saatnya buy Bukalapak? Saya tetap pendapat saya, selama dia masih di bawahnya harga IPO, di bawahnya harga 850, dia sebenarnya untuk masih resiko. Kalau kita mau invest maupun trading dia masih resiko ya, seperti itu ya. Nah di sini mulai rebound, stokastik mulai naik, golden cross ya, memang benar ya. Jadi kalau mau buy spekulasi buy on weakness ya, tangkap pisau jatuh ya, boleh dikatakan ya, karena dia masih downtrendnya masih strong. Walaupun dia ini rebound 2 hari ini ya. Nah tunggu minimal paling cepet banget kalau mau spekulasi buy naik ke atas 408 buy ya, seperti itu ya. Jadi tenang aja, nggak takut ketinggalan ya. Ya, gitu ya. Atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 525.
Kalau mau copet-copet ya terserah aja ya, sekarang copet ya silakan ya. Asalkan kalau sudah punya, kalau maupun copet-copet ya pasang stop lossnya di 340 ya, 344 dan 340 lah kurang lebih ya. Karena kalau dia masih turun di bawah 340, ini turunnya bisa turun lagi jauh sampai 300 bisa ya, di bawah 300 ya. Saya nggak mendoakan turun, enggak ya. Saya tidak pernah berpikiran jelek ingin beli murah terus didoakan turun, enggak ya. Karena kenyataannya ini masih strong downtrend ya. Mudah-mudahan aja dia naik, didoakan naik supaya kita bisa profit bersama ya. Kalau misalnya mau trading buy, dia breakout ya kita beli. Yang nyangkut dari atas jadi harga IPO yang bisa profit kembali ya, mudah-mudahan bisa 1000 ke atas. Nah, seperti itu ya. Ya di saham itu kita doakan yang selalu yang terbaik ya, seperti itu ya. Kalau kita selalu doa yang terbaik, saya yakin pasti akan diberkati terus ya. Karena selama dari mulai awal dari saham saya di tahun 2013 ya, saya doanya selalu yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi sampai sekarang masih bertahan ya. Oke, berikutnya untuk BMRI juga saya sering sebutkan ya. Kemarin koreksi Pak Sunar. Ya, ini kan saya sudah sebutkan selama bertahan di atas 6850 dia masih cukup bagus. Dan saya juga sudah pernah singgung ya, kalau mau buy on weakness yang mulai dari 7.000 ya, kalau dia naik rebound buy, naik ke atas 7.100 tambah lagi, naik ke atas 7.225 tambah lagi. Kalau misalnya gagal, memang dia masih cenderung sideways ya. Jadi jangan nyalahkan Pak Sunar. Oh Pak Sunar garis-garisnya kok katanya naik beli. Ya ini kan kondisinya memang masih sideways ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Stop loss maksimum di 6850. Selama bertahan di atas 6850 ini masih mungkin breakout ke atas 7.500 dengan targetnya sekitar 8.000 dan 8.500. Jadi kalau kita lihat 8.000 ini ya, ini kalau kita mundur ke belakang itu adalah harga di mana masa kejayaannya sebelum ada pandemi Covid ya. Dia pernah sampai 8.050 testing resistennya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7.500 sebenarnya masih memungkinkan ke 8.000 ya. Itu resisten berikutnya dari tahun 2020 awal sebelum masa pandemi. Mudah-mudahan aja lancar ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Harum. Masih sideways juga ya. Dia berusaha untuk breakout lagi higher high. Jadi di sini memang sideways-nya di atas ya. Yang kira-kira mau trading singkat ya tunggu aja buy weakness di 9775 ya. Koreksi di bawah 9775 berhasil rebound barisan kita buy. Yang tipe buy high sell higher naik ke atas 11.500 ya, boleh buy ya. Naik ke atas 11.500 buy, target berikutnya di 13.000. Memang di sini ada resistennya ya. High-nya sebelumnya di 11.850. Tapi kita jangan terlalu kaku terhadap resisten ya. Resisten kalau dia berhasil breakout, dia akan membentuk resisten baru lagi di atasnya ya. Seperti dia. Memang kecenderungannya ya, ini memang mungkin buat yang nggak sabaran ya, yang trading setiap hari agak susah ya. Naik kemudian turun lagi, naik turun. Walaupun dia higher high, tapi nah ini seringkali dia naik turun cepat ya. Satu hari naik, satu hari turun ya. Ataupun paling lama 2 hari di sini naiknya pelan, terus kemudian koreksi lagi, naik lagi. Ya memang fluktuasinya seperti itu ya. Karena dia sudah di atas. Kalau misalnya nggak suka seperti ini, ya terus terang aja saya kurang suka kalau seperti ini ya. Candlenya pendek-pendek, walaupun tinggi dia nggak lama lagi koreksi ya. Ya ini pernah naik ya breakout ya. Kurang lebih seperti itu lah ya. Garis-garisnya sudah saya gambarkan. Cukup ya. Berikutnya BGTG. BGTG sudah saya bahas kemarin. Dia akan proses side issue ya. Jadi dia mulai naik. Saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 246 masih cukup bagus ya. Loh, tadi koreksinya sempat di bawah 246 Pak Sunar. Ya, kalau dia berhasil di bawah lagi ya silakan kejar ya seperti ya. Naik ke atas 264 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 285 tambah lagi silakan. Jadi banyak bertahap aja. Kalau misalnya takut karena ini proses slide issue ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Atau belinya bertahap aja ya seperti itu ya. Naik ke atas 264 tambah lagi atau buy sekarang ya. Pasang stop lossnya di kalau 246 terlalu dekat ya 230 aja ya pasang stop lossnya ya. Memang nggak jauh karena fluktuasinya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 285, mau tambah lagi silakan. Kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 300 dengan targetnya sekitar 340 dan 360-an ya. Itu untuk BGTG ya. Mudah-mudahan lancar. Kurang lebih cukup. Berikutnya Pegas. Pegas hari ini reboundnya lumayan kencang, naik lagi ke atas 1310. Yang terakhir, salah satu penyebab turunnya Pegas ya, karena adanya intervensi pemerintah ya, karena harga gasnya mulai ditekan ya untuk industri ya. Jadi dia mulai rebound. Sebenarnya reboundnya ini masih dalam jalur downtrendnya ya. Jadi seperti itu ya. Sebelumnya ada yang komentar sih. Itu yang di YouTube komen ya, di YouTube video ya, salah satu YouTube video saya ya, ada yang komentar yang Pak Sunar kalau lagi downtrend kok diharapkan naik, kok disuruh buy kalau dia rebound ya seperti itu ya. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang buy, nggak nyuruh-nyuruh orang jual, saya hanya gambarkan support dan resistennya terdekat.
Kalau kita trading, kalau dia dari kondisi downtrend, kalau dia sudah berhasil breakout resistennya, ya kan, berarti ada peluang untuk reversal. Jadi kita boleh mulai buy. Buy-nya kan saya sudah gambarkan garis-garisnya, buy-nya bertahap seperti itu ya. Jadi tinggal ikutin aja kalau yang mau ikutin, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa ya gitu ya. Saya hanya gambarkan di sini seperti kondisi sekarang. Sebenarnya masih resiko ya kalau beli sekarang. Paling nggak tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1345 ya. Masih belum lah ya, ini masih testing ya. Karena kalau kita lihat, kalau setiap kali hijau kita beli, ini kalau tunjuknya sebelumnya di sini. Setiap kali hijau kita beli, wow ini besoknya merah ya. Ini besoknya merah, gitu ya. Memang hari ini 2 kali sudah hijau ya. Tapi lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1345 kita beli. Belinya jangan terlalu banyak karena ini jalurnya dari akhir tahun ya, dari akhir November dia mulai turun ya dari puncaknya ya. Apakah bisa naik lagi ke 1600? Selama kalau dia berhasil breakout ke atas 1345, kalau berhasil bertahan di atas 1345 masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi ini downtrendnya masih cukup kuat dalam jangka pendeknya ya, walaupun jangka menengahnya mungkin masih uptrend ya ini ya. Tapi kalau saya rasa sih kalau mau beli bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya, naik lagi tambah lagi ya. Tunggu 1345 ke atas lebih baik, atau kalau mau curi start sekarang ya boleh saja pasang stop lossnya di 1280 dan 1245 ya untuk Pegas ya. Kurang lebih seperti itu. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga kasih komentar ya. Komentar sangat membantu untuk menaikkan rating videonya. Bukan karena saya ingin rating videonya naik. Kalau rating videonya naik ya banyak yang nonton, banyak yang beli, harganya naik, kita profit bersama ya seperti itu ya. Jadi saling menguntungkan juga ya. Nah, mudah-mudahan aja lancar. Jangan lupa kalau punya teman atau saudara, kalau dirasa channel ini bagus dan membantu, silahkan dikenalkan ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian, dan jangan lupa juga saya selalu mendoakan semuanya ya. Yang paling penting adalah semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.